Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sartika Manao. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMK Katolik Saint Joseph Jakarta. Saya adalah peserta PPG dalam batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Nomor induk mahasiswa 253091561. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMK Katolik Saint Joseph Jakarta dengan materi peran hierarki dalam Gereja Katolik kelas 11 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi. SMK bisa. SMK Katolik Saint Joseph Jaya. Kuat berkarakter. Oke, terima kasih. Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang lemes? Iya. Kenapa lemes? Pusing. Amel. Karena belum makan. Oh ya, siapa yang belum sarapan? Saya. Waduh, banyak sama ya, ibu juga belum sarapan. Tapi nggak apa-apa kan? Nanti kita akan lebih kuat, lebih sehat lagi kalau belajar. Oke? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk pendidikan agama Katolik kita akan nyanyi dan doa terlebih dahulu. Ya. Kita akan bernyanyi tentang lagu satu-satu. Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu di hari ini. Berkatilah kegiatan belajar kami, terangilah hati dan hati kami, agar kami dapat memahami dan menghayati pelajaran tentang hierarki dalam gereja Katolik. Bimbinglah kami agar semakin mencintai Tuhan, orang tua dan gereja, agar hidup sesuai dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan kami dalam Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tia. Sebelum kita lanjutkan materinya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional. Silakan kita berdiri, kita ambil sikap yang baik. Jadi
silakan duduk. Baik, Ibu akan absensi dulu ya. Amelia Fidelin. Hadir. Antonius Immanuel. Hadir. Cikegi. Hadir. Dora. Hadir. Flomentia. Hadir, Bu. Herlin. Hadir, Bu. Irene. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Jovan. Hadir, Bu. Kasih Jessica. Maria. Hadir, Bu. Noven. Rani. Stefani. Bu. Nogoboro. Bu. Titus. Hadir, Bu. Vicky. Hadir, Bu. Migi. Bu. Yoel. Yohana. Hadir, Bu. Yosep. Hadir, Bu. Felix. Oke, terima kasih ya. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Hadir. Oke, jadi anak-anak, mengapa kita harus mempelajari tentang peranan hierarki di dalam gereja Katolik? Ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu supaya peserta didik, kita-kita semua ini mampu memahami peran hierarki dalam gereja dan bersyukur atas keberadaan hierarki dalam hidup sehari-hari. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang peranan hierarki di dalam gereja Katolik. Ya. Peranan hierarki dalam gereja Katolik. Namun sebelum materi ini pastinya kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat dari gereja Katolik. Ada berapa jumlah sifat-sifat gereja? Ada, Pak. 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Saya, Bu. Silakan Maria. Pertama, sifat gereja yang 1, 2 kudus, 3 Katolik, 4 apostolik. Oke, berikan tepuk tangan buat Maria. Siapa yang pernah mendengar kata hierarki? Tia, pernah di mana? Itu pelajaran DKP. Oh, ada ya? Ada. Itu maksudnya apa? Hierarki itu maksudnya apa? Susunan, struktur, iya kan? Penempatan urutan, ya enggak? Nah, kalau di dalam gereja Katolik ada yang namanya hierarki kepemimpinan. Pernah lihat ada strukturnya, ada gambarnya? Nah, contohnya kalau kita di dalam kelas, ada hierarki di dalam kelas, apa saja? Wali kelas, habis itu ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Baru anggota, iya kan? Nah, berarti ada susunan. Nah, kalau dikatakan di dalam gereja, ini kan gereja ini adalah sebuah institusi, ya kan? Berarti mereka juga harus punya yang namanya kepemimpinan. Kalau di dalam gereja Katolik, hierarki yang ada itu seperti apa? Mulai dari yang paling tinggi. Paus, pastor, diakon. Diakon. Jadi hanya 4, ya. Yang pertama itu adalah paus. Paus ini adalah pimpinan yang tertinggi gereja Katolik. Kedua adalah romo atau pastor. Yang ketiga adalah Ibu bukannya uskup dulu? ya uskup. Jadi paus, uskup, romo atau pastor, kemudian dia diakon. Kenapa umat kita ini tidak termasuk dalam hierarki? Karena kita tidak termasuk di dalam struktural itu, ya kan? Kita adalah sebagai umat Allah. Baik, sekarang lihat. Jadi bukan hanya asal ada pemimpin kita, tetapi kita nggak mensyukuri, ya. Kalau misalkan kita ini kan domba, ya enggak? Kita ini domba, kalau kita nggak punya gembala, dombanya akan kemana-mana kan? Iya. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengarahkan. Ya, sama seperti kita di dalam kelas. Kalau di dalam kelas tidak ada pengurusnya, ya, misalkan di luar dari wali kelas ada ketua kelasnya. Semua anak-anak yang gak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ketua kelas, apa yang terjadi? Kacau. Nanti akan Ibu munculkan ada video. Di dalam video tersebut ada seorang uskup, ya kamu pasti tahu, uskup Paus Franciscus almarhum,
yang mengadakan kunjungan ke Arab Saudi. Kalau kamu masih ingat dokumen Abu Dhabi, ingat ya, dokumen Abu Dhabi ini adalah salah satu dokumen yang menjalin persaudaraan. Mengapa dia harus datang berkunjung? Karena pada saat itu di negara tersebut terjadi yang namanya perpecahan atau perang saudara. Lalu dia sebagai pemimpin negara, pemimpin agama, dia datang untuk berkunjung. Tujuannya apa? Untuk menjalin persaudaraan, mendamaikan. Lah baru-baru ini yang terjadi perang di Palestina dan Israel, Paus juga datang kan ke sana. Tujuannya apa? Untuk mendamaikan. Ya kan? Jadi itu adalah tugas mereka para pemimpin. Lalu kita sebagai umat hanya melihat-lihat saja. Tidak, kita juga akan melihat lalu akan meneruskan ke masyarakat, ke keluarga, ke teman-teman kita dan di mana kita berada. Ya. Nah, ini sekarang Ibu akan kasih tahu tentang apa itu hierarki. Hierarki adalah berasal dari kata Yunani hieros, suci, dan arats, memimpin. Hierarki gereja Katolik adalah susunan kepemimpinan resmi dalam gereja Katolik yang diberikan wewenang oleh Kristus melalui para rasul. Tugas utama hierarki adalah menggembalakan umat Allah, menjaga iman, dan meneruskan ajaran Kristus. Oke, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video. Ya, ini adalah sebuah dokumen Abu Dhabi. Ini udah jadi ya. Jadi ini tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, di mana Paus Fransiskus pada saat itu berkunjung ke Arab Saudi. Rangkaian kunjungan si Paus Fransiskus selama 3 hari di Uni Emirat Arab berakhir 5 Februari 2019. Selain mengadakan misa bersama dengan 13.000 umat Katolik di negara tersebut, Paus Fransiskus juga menandatangani dokumen sejarah tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup berdampingan guna menangkal radikalisme serta terorisme. Acara penandatanganan dokumen yang disebut Deklarasi Abu Dhabi dilakukan oleh Sri Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmed Al-Talib, disaksikan oleh Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab yang juga Gubernur Dubai, Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, dan Putra Mahkota Abu Dhabi, Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Hadir pula lebih dari 400 tokoh agama dan budaya dari mancanegara. Atas prakarsa PBB hari Kamis 4 Februari 2021 akan dirayakan Hari Persahabatan Manusiawi Internasional atau International Day of Human Fraternity. Mengingatkan ketika pada hari itu, Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar menandatangani dokumen persaudaraan manusiawi di Abu Dhabi. Oke, ini ada. Baik anak-anak, tadi kan sudah menonton tentang kunjungan Paus ya ke Arab Saudi. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kamu isi di setiap kelompok. Nanti setiap kelompok ketua-ketuanya saja yang tampil ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya.
Antar umat beragama. Sudah siap? Ketiga ya. Yang penting tidak memandang. Apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan Bapak Paus Ya, yang kita pelajari itu Imam besar Al-Azhar diamalkan Mewakili maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya. Ya, Selamat pagi Bu Tiga serta teman-teman. pagi. Baik, saya perwakilan dari kelompok Santo Tarsius ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama itu izin menjawab nomor 1. Soalnya, siapakah tokoh yang ada dalam video tersebut? Yaitu jawabannya Paus Fransiskus. Yang kedua, mengapa Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke Arab Saudi? Karena di Arab Saudi terjadi perang antar saudara atau perang bersaudara. Ketiga, apa tujuan Paus Fransiskus berkunjung ke Arab Saudi? Tujuannya itu untuk menjalin persaudaraan dan menandatangani dokumen Abu Dhabi. Keempat, apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan Bapak Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad El-Tayeb di Arab Saudi? Itu adalah persaudaraan tidak memandang dari perbedaan keyakinan. Kelima, apa pesan penting yang bisa diambil dari pertemuan tersebut? Pesannya yaitu sangat penting bagi kita untuk menjalin persaudaraan antar umat beragama. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok Santo Tarsius. Terima kasih, silakan duduk Maria. Kelompok apa namanya? Santa Angelo, ngeri Ursulin ya. Santa Ursulin, satu lagi. Ya, silakan siapa yang mewakili? Jawaban dari kelompok kami yang pertama itu, siapa tokoh yang ada dalam video tersebut? Tokoh yang ada dalam video tersebut adalah Paus Fransiskus serta Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad El-Tayeb dari Arab Saudi. Yang kedua, kenapa Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke Arab Saudi? Untuk menandatangani dokumen serta mencegah perang antar saudara. Yang ketiga, apa tujuan Paus Fransiskus berkunjung ke Arab Saudi? Untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan Bapak Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad El-Tayeb? Yang dapat kita pelajari dari pertemuan Paus Fransiskus dengan Al-Azhar adalah bahwa perbedaan kepercayaan bukanlah alasan untuk terberai, melainkan bersatu dalam kasih dan perdamaian. Yang kelima, apa pesan penting yang bisa diambil dari pertemuan tersebut? Untuk mengajarkan kita saling menghargai dan menghormati perbedaan kepercayaan. Oke, berikan tepuk tangan buat Santa Angelo.
Oh, ini kayak burung ya. Kelompok ini apa? Kelompok Carlo Agusti. Santo Carlo Agusti. Silakan maju. Carlo kan cowok. Ayo. Oh, semangat Titus. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok Carlo Agusti. 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 Masuk kelompok Agusti. Yang pertama, siapa tokoh yang ada dalam video ini? Ada 3 tokoh, tapi kami cuma menulis 2. Yang pertama Franciscus, dan yang kedua Imam Besar Al-Nazar Yang kedua, mengapa Paus Franciscus melakukan kunjungan ke Arab Saudi? Karena ingin mendamaikan seluruh umat beragama di Arab Saudi. Yang ketiga, apa tujuan Paus Franciscus berkunjung ke Arab Saudi? Untuk menjalin hubungan persaudaraan. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan Bapak Paus Franciscus dengan Imam Besar Al-Nazar? Yang bisa kita pelajari adalah saling berbeda kepercayaan bukan halangan untuk kita bertemu. Yang kelima, apa pesan penting yang bisa diambil dari pertemuan tersebut? Membangun persaudaraan tanpa memandang agama. Woi, tepuk tangan dong buat Carla. Oh Carlo, terima kasih. Terima kasih. Makasih Carlo. Kok kamu grogi sih? Hah? Karena oh, dia nggak bisa baca kalau nulisnya. Bagus kok tulisannya bagus. Oke, ya terima kasih ya untuk kelompoknya Carlo Agusti. Sekarang dari kelompoknya Santo Yosef yang menjaga. Silakan maju. Kau yang nulis kau juga nggak tahu. Ini aman. Baiklah, kami dari kelompok Santo Yosef ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, siapakah tokoh yang ada di dalam video tersebut? Paus Franciscus. Yang kedua, mengapa Paus Franciscus melakukan kunjungan ke Arab Saudi? Karena terjadi peperangan atau perpecahan antar negara. Yang ketiga, apa tujuan Paus Franciscus berkunjung ke Arab Saudi? Untuk menandatangani. Santo Yosef silakan duduk. Ya anak-anak, kita tadi sudah menonton tentang video bagaimana kunjungan Paus Franciscus mendatangi Imam Besar Al-Azhar yang ada di Arab Saudi. Tujuannya itu adalah untuk membangun persaudaraan atau untuk membuat sebuah dokumen Abu Dhabi. Tadi bukan kitab ya, tapi dokumen. Dokumen Abu Dhabi ini berisi tentang bagaimana cara kita untuk membetulkan yang rusak, yang tadi yang bersaudara menjadi terpecah sehingga menjadi bersatu kembali. Nah, itu adalah tujuan daripada Paus Franciscus. Nah, Paus Franciscus ini kan posisinya adalah di dalam hierarki, dia adalah sebagai paus, pemimpin ya, pemimpin tertinggi. Lalu kalau ada pertanyaan begini, lah Bu, kenapa sih nggak romo-romonya aja yang di sana? Kenapa nggak para uskupnya aja, kardinalnya yang harus menyelesaikan gitu? Nah, teman-teman,
ada orang yang memiliki karisma bahwa kayaknya tugasnya dia, ya kan, yang bisa mendamaikan. Kalau Romo bisa saja kita dengar, bisa enggak. Contoh, kalau kita gereja, lalu kita melihat yang mimpin misa adalah Romo. Ya, Romo itu lagi. Umat ada yang mendengar, ada yang tidak. Bahkan ada yang tidur kan? Coba Paus. Yang tahun lalu yang mengikuti misa di GBK, ya kan, bersama dengan Paus Fransiskus ya kita. Ada yang tidur enggak? Ya ampun, ya kan semua melek, panas-panas begitu, juga harus melek, harus berantusias, semangat mengikuti misa bersama dengan Paus. Dan bahkan harus ada yang menyamperin Bapak Paus supaya berfoto, bersalaman dan lain sebagainya. Itu. Karena kita merasa bahwa kayaknya dia punya karisma, dia itu punya sesuatu hati di mana yang rusak itu bisa damai. Nah, itulah yang dilakukannya di Arab Saudi. Ya, itu kita bisa membedakannya. Karena dia adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik, uskup Roma dan penerus. Nah, setelah Paus Fransiskus maka muncul Paus Leo. Teman-teman, di seluruh agama, di semua agama, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Hanya gereja Katolik yang memiliki hierarki. Ya, sama seperti negara kita ini kan hierarkinya apa? Ada presiden, ya kan, menterinya. Jadi ada susunan kepemimpinan. Kenapa? Karena supaya negara kita ini nggak hancur, nggak kacau gitu. Lalu dengan Paus sendiri, dia harus memimpin, harus mengayomi 1 miliar umat Katolik di dunia. Kalau nggak ada Paus, nggak ada Romo, nggak ada Uskup Kardinal Suharyo, ya. Nah, lalu uskup yang sekarang, uskup sekarang kita siapa? Ignatius. Nah, penerus para rasul, memimpin keuskupan, bertugas mengajar, menguduskan dan menggembalakan umat di wilayahnya. Kemarin ikut misa ya. Misa apa? Yang pesta kemarin? PPJ. Uskup yang mimpin ya? Iya, Bu. Menarik enggak? Menarik. Semua mendengar? Benar. Kenapa? Karena berbeda kan? Beda. Coba Titus disuruh berkhotbah. Bisa dilempar. Ya kan? Beda kan? Iya, jadi semuanya itu ada sesuatu. Kita pasti, kamu sendiri pasti bisa melihat di antara teman-temanmu karisma mereka itu seperti apa. Titus ini bisa membangun sebuah suasana yang lucu ya. Iya. Coba suruh Noven. Lucu nggak? Lucu juga ya. Imut. Oh, dia imut. Gemes. Karena kita bisa melihat karismanya di situ. Ya, coba kita lihat si Rani. Coba kalau Rani bagaimana modelnya? Kalem kan, adem ayem. Jadi kan ketahuan ya, bisa kita lihat sendiri, bisa kita nilai. Lalu imam ini di mana letaknya, di mana tempatnya? Pastor, rumahnya di mana? Pastoran, di paroki-paroki, ya kan? Seperti di sini, di Hati Kudus, ada berapa romo, tapi dia harus mengayomi beberapa lingkungan dan bahkan ada ribuan umat ya. Nah, jadi kalau di antara kamu nih Titus, ada Yoel, ada Felix, ada Noven, pergilah masuk Romo. Masuklah seminari. Kenapa? Sekarang ini ada banyak romo-romo kita yang mungkin memilih panggilannya sudah berbeda, ya kan? Lalu siapa yang akan meneruskan? Ya kita. Ya kan, yang laki-laki ini. Kalau diizinkan romo adalah perempuan, saya mau. Ya kan? Tapi apa boleh buat? Itu nggak bisa. Nah, makanya hebatnya laki-laki, dia punya ini kan. Harus memimpin. Coba perempuan yang memimpin kalian laki-laki, mau nggak? Rela nggak?
Rela. Hah? Harus rela dong. Dia kan mau nggak mau harus rela ya, karena laki-lakinya aja nggak mau memimpin menjadi seorang imam. Betul. Ya kan? Nah, jadi untuk ke depan, sekarang kan romo-romo kita kan udah pada tua. Iya. Siapa yang meneruskan? Lah, lalu diakon. Emang diakon siapa lagi? Laki-laki apa perempuan? Semua di sini itu gambarnya gambar siapa? Laki-laki. Gambar animasi, Bu. Hah? Gambar animasi. Ya kan memang orangnya laki-laki. Jenis kelaminnya Laki-laki. diakon seorang yang ditabiskan untuk melayani sebagai asisten uskup dan imam dalam pelayanan pastoral dan administrasi. Coba ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik, anak-anak untuk kedepannya untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana peranan awam. Kalau ini kan hierarki. Sekarang peran awam. Awam itu siapa? Kita. Kita, termasuk para biarawan-biarawati. Kenapa? Karena mereka bukan kaum. Mereka juga bukan kaum tertahbis. Yang kaum tertahbis itu sampai di sini aja. Ya, kalau yang biarawan-biarawati, suster, frater, mereka sama seperti kita. Ya, kaum awam. Oke, sampai di situ untuk materi kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin kamu tidak mengerti, bisa ditanyakan di pertemuan leader. Ya, jadi ini. Ya, penutupnya nih. Hierarki adalah struktur kepemimpinan resmi dalam gereja Katolik. Paus sebagai pemimpin tertinggi adalah penerus Santo Petrus. Lalu susunan hierarki membantu gereja tetap satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi apa yang menjadi usul, apa yang mau diharapkan dari kita? Mari kita sebagai umat mendukung karya hierarki gereja dengan doa dan ketaatan. Mari teman-teman kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Yoel. Kepada Yoel disilakan. Mari kita bersama dalam doa. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala perlindungan-Mu dari kami yang sore hari ini sehingga kami masih bisa melakukan belajar kami dengan baik. Semoga pembelajaran kali ini dapat berguna bagi kami dan dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Segala doa dan sekarang kami juga akan pulang ke rumah masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan kami. Semoga kami sampai tujuan kami dengan selamat tempat pulang seperti. Segala doa dan permohonan kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab kalau Tuhan yang dipuji kini dan sekarang segala masa. Amin. Terima kasih Yoel. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Terima kasih karena sudah terlibat dan sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Semoga kedepannya kita semakin menjadi lebih baik dan kita bisa bertemu kembali
pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.